Ayyub Al-Ansari, betul? Beliau ketika ingin sesuai dengan janji Rasulullah, ingin menjadi sebaik-baiknya pasukan, maka beliau di usia 80 tahun, beliau datangi ikut berperang. Dan sebelum beliau wafat, beliau berpesan, kalau aku mati, kuburkan aku di titik terjauh, maksudnya paling dekat dengan pintu Konstantinopel, agar aku bisa menyaksikan ketika suatu ketika Konstantinopel itu diduduki oleh umat Islam. Lihat, silih berganti menyerang Bapak Ibu. Silih berganti. Kenapa? Mental pemenang yang dimiliki sehingga akhirnya berhasil. Dan sampai sekarang Alhamdulillah Konstantinopel atau Istanbul, dulu Islambul dulunya, terus berada di pangkuan umat Islam. Nah, mental pemenang inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Kita harus punya mental pemenang. Subhanallah, saya melihat kemarin bagaimana Bu Eni Kurniasih, kemudian para leader-leader yang lain, mereka punya mental pemenang yang sangat luar biasa. Aura positif ini yang harus kita bangun, aura optimis, aura bahwa kita akan terus maju dan memimpin pasar, memenangkan persaingan ini. Kalau ada aura-aura negatif, itu harus segera disingkirkan, karena itu akan merusak. Mental pemenang ini harus kita munculkan, Anda semua munculkan di jaringan Anda, di seluruh leader-leader kita Bapak Ibu. Sehingga ketika itu sudah ada, maka kemenangan insya Allah akan terwujud. Tapi satu lagi, syarat menang yang harus dipenuhi. Sebenarnya sudah hampir, saya sudah nunggu-nunggu tuh ketika Dr. Mawardi menyampaikan ayatnya. Karena pas saat yang bersamaan saya lagi mentadaburi ayat tersebut. Cuma mungkin belum waktunya mepet ya dokternya. Yaitu ketika Dr. Mawardi menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ajarkan aku satu kalimat yang kalau sudah diajarkan ini selesai semua urusan masuk surga. Apa kata Rasulullah kalimatnya? Amantu billah tsumastaqim. Karena rahasianya Bapak Ibu sekalian, rahasianya adalah siapapun yang istiqomah, maka nahnu awliya'ukum. Kami, Allah akan menjadi kekasihnya, pelindung orang-orang yang istiqomah tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Jadi ada kata aulia, ada kata wali, ada kata kekasih Allah. Sinkron ayatnya dengan ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan semua di sini adalah wali Allah. Menurut mufasir semua waliullah, karena lanjutannya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cuma makomnya berbeda-beda. Mari kita tingkatkan makom kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemenangan diberikan kepada waliullah. Apa dalilnya? Hadis qudsi, hadis sahih Bukhari, bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumandangkan perang kepadanya. Itu ada fi'il madhi diawali dengan qad yang berarti keniscayaan. Harbi ini maknanya juga selain perang, persaingan. Berarti kalau kita mau menang persaingan Bapak Ibu sekalian, ini kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lawan-lawan kita dalam persaingan ini, mereka Masya Allah,
Yang dari tingkat cemen, mainan tuyul, mainan jimat, pasti mainan dukun, sampai tingkat dewa yang menyembah iblis. Luar biasa yang mereka lakukan. Bapak Ibu belum berjumpa dengan pesaing-pesaing yang seperti itu, yang menghalalkan segala cara. Begitu terganggu omsetnya, kirim santet, tongkleng. Oh, itu terjadi, saya sudah mengalami Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mengalami hal tersebut. Luar biasa. Mereka wali-wali syaitan, wali-wali iblis gitu. Maka kalau kita tidak menjadi waliullah, nggak akan bisa menang. Kita biasa-biasa saja, nggak akan bisa menang. Kita harus punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin disampaikan Pak Rafiq Hananto, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah melakukan beberapa hal, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Kalau udah Allah cinta sama kita, beres, selesai Bapak Ibu. Selesai sudah. Nggak usah pusing omset, nggak usah pusing apapun, udah beres kalau sampai Allah mencintai kita. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Artinya seorang waliullah ini kata kuncinya pada cinta Allah. Kalau sampai kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Allah dulu atau dicintai Allah dulu? Mencintai Allah dulu. Wallahu alam, nanti Dr. Mawardi yang akan menjelaskan. Tapi kalau dari penalaran saya yang dhaif, yang mungkin salah, surah Al-Maidah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka sehingga kemudian Allah memberikan rizki kepada kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba may yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki untuk bisa mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Subhanallah. Bapak Ibu, ini kenikmatan kita di sini. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Masya Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai setiap amal yang menyebabkan semakin dekat kepada kecintaan kepadamu. Kalau kita baca doa ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mudahkan kita ibadah-ibadah apapun. Jadi enteng, jadi mudah. Kita bisa merasakan Bapak Ibu ya, bahwa kalau saat iman itu tinggi, saat dekat kepada Allah, ibadah enak, semuanya enak, kita mudah beribadah. Tapi kemudian hilang lagi, futur lagi dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, kita misalnya khusyuk. Khusyuk susah nggak Bapak Ibu? Susah. Khusyuk susah. Iya betul. Sebagian besar orang mengatakan demikian. Tapi kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah kasih kemudahan kita khusyuk. Begitu mudahnya khusyuk. Karena begini rahasianya nih. Allah apa namanya? Ini saya ngomong biarin aja, tenang aja, ada Dr. Mawardi. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita lagi sholat, ingat apa? Ingat BC. Ingat, oh belum pakai skincare ibu-ibu tuh. Berarti apa? Ada yang lebih utama daripada Allah. Ada yang lebih utama daripada Allah. Seorang tabi'in mengatakan, tapi jangan dipandang dengan pandangan fikih ya. Dia mengatakan, dosa yang paling besar bagi saya adalah ketika saat sholat ingat kepada selain Allah. Saat sholat aja ingat kepada selain Allah. Gimana ketika di luar sholat? Nah, ketika ada yang lebih besar dari Allah dalam sholat kita, makanya kita kan diminta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya sholat itu miniatur daripada kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menomorduakan Allah, mengalahkan Allah yang kesekian, sholat juga nggak akan bisa khusyuk. Kalau kita di luar sholat, Bapak Ibu, kita lebih sering tidak mengingat Allah. Maka di saat sholat pun jadinya nggak bisa ingat Allah, nggak bisa khusyuk begitu. Itu miniatur dalam kehidupan kita. Maka Bapak sekalian, seorang waliullah apa? Hatta uhibbahu. Dan kalau sudah Allah cintai, subhanallah. Ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Fa'idha ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya ketika mendengar. Mufasir hadis mengatakan maksudnya menjadi pendengarannya, Allah menjaga pendengaran kita.
Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahul lati yabtushu biha, menjadi tangannya ketika dia bertindak. Wa rijlahul lati yamshi biha, menjadi kakinya ketika dia berjalan. Jadi seorang waliullah ini, maka dia akan sangat dekat dengan Allah. Allah selalu terlibat dalam relung-relung hidupnya. Ma'iyatullahnya begitu kuat. Dan wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku kasih. Ada lam taukid, ada nunnya dikasih tasdid lagi. Itu pasti dikasih. Subhanallah. Dan Bapak Ibu, sekarang begini, waliullah ya, kekasih Allah. Kalau masa dahulu ketika Islam cemerlang, ketika Islam memimpin dunia, kalau ada kekasih Allah yang Allah sayangi, Allah cintai, kemungkinan besar itu akan dikasih kewalian dari jalur kezuhudan. Orang yang zuhud, yang menjauhi dunia, itu akan menjadi kekasih Allah. Tapi di saat ini Bapak Ibu sekalian, saya kok berpikiran, kalau Allah menyayangi, mencintai seseorang, seorang ini pantas dunia tidak ada di hatinya. Dia menyadari bahwa dunia ini adalah wasilah yang harus dikuasai. Saya yakin kok Allah akan memilihkan walinya itu adalah justru orang-orang yang akan masuk lewat jalur kesyukuran atau jalur perjuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sekarang bagaimana cara kita menjadi waliullah dan dikaitkan dengan ke-HNI-an kita ini yang penting. Jadi tadi hatta uhibbahu tadi, caranya simple Bapak Ibu. Caranya mudah sekali. Benar-benar mudah. Cuma kok kita sering lalai tidak melaksanakannya gitu. Apa caranya Bapak Ibu? Dan semua mungkin kita sudah membacanya. Yaitu caranya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan segala sesuatu lebih aku cinta. Yang paling aku cinta itu apa? Dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kepadaku. Subhanallah. Ini fardu kita, kata Dr. Mawardi, pahala wajib dibandingkan pahala sunnah itu seperti langit dan bumi. Di antara tipuan setan adalah kita jadi konsentrasi kepada yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Yang ekstrimnya, ini contoh masih ekstrim biar nyangkut di kepala. Sholat qiyamul lail 100 rakaat, tapi subuhnya telat atau kelewat. Nah itu masalah. Makanya mari kita sempurnakan fardu-fardu kita. Tapi menyempurnakan fardu maknanya juga adalah apa? Memperhatikan jangan sampai kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang wali. Bapak Ibu sekalian, seorang kekasih Allah itu sangat memperhatikan hati. Dia paling sedih itu kalau dia bisa merasakan hatinya itu jauh dari Allah. Dia sedih dan dia segera kembali. Sehingga wali itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini definisi dari wali ya, itu adalah, ini diambil dari Risalah al-Qusairiyah, bahwa intinya begini, wali itu diambil dari dari isim fa'il. Isim fa'il yang wazannya artinya mubalaghah. Yang artinya adalah, sehingga kesimpulannya artinya adalah dia adalah orang yang ketaatannya terus-menerus tanpa tercederai maksiat. Bukan berarti dia maksum, bukan. Tapi wali itu bisa konsisten, bukan mudabdabina, bukan berimannya ala harfin di tepi-tepi. Tapi dia sungguh-sungguh bisa terus salik, itu orang yang berjalan fafiru ilallah, terus mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah. Semakin akhir hidupnya semakin dekat sama Allah. Konsisten. Nah, itu kalau kita Bapak Ibu sekalian sudah dekat sama Allah, begitu kita jauh sama Allah langsung kerasa kok khusyuk saya berkurang, komunikasi saya dengan Allah menjadi lemah. Maka dia gundah gulana dan dia tambah ibadahnya, tambah zikirnya, tambah ibadahnya, kembali lagi senang lagi, dia bahagia. Itulah seorang waliullah. Dia senantiasa mengingat Allah, hatta uhibbahu, cinta. Apa kata kunci cinta? Ingat. Tadi kan kalau kita sholat nggak khusyuk ya karena di luar sholat kita ini sedikit mengingat Allah Bapak Ibu. Kita terus mengingat Allah, komunikasi sama Allah. Dan saya yakin insya Allah kalau kita terus ingat Allah dan
Leader-leader HNI ini adalah para wali-wali Allah, kekasih Allah, kemenangan Allah berikan, insya Allah saya yakin. Visi kita untuk menjadi besar masih jauh ke depan. Dan Bapak Ibu, dalam setiap kemenangan ada tamhis, ada tamyiz. Apa itu, Dokter? Setiap kali kemenangan diberikan kepada umat Islam selalu ada tamhis. Liyumahisallahu, selalu ada saringan, selalu ada ujian. Ya. Selalu. Kemudian waliya'lamallahu ladina aman jahadu minkum waladina sabaru dan sebagainya. Kita ingat, saya tanya, ingat gak orang-orang lama, pertumbuhan terbesar HNI tahun berapa? Yang paling grafiknya paling meningkat. Kita apal grafiknya. 16-17. Itu paling begini, 18 sudah mulai, tapi masih 60 sekian persen, 19 55%. Tapi yang paling drastis ini adalah tahun 2016-17. Ingatkah Bapak Ibu pada tahun 2015 terjadi penyaringan? Dan ini dalam sejarah banyak sekali ketika umat Islam akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang lebih dahulu dilakukan penyaringan. Bapak Ibu, pada saat ini kerja dari BP3 sudah bekerja keras luar biasa. Bapak Ibu bisa beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan kemarin. BP3 sampai dinas luar, sampai ke mana-mana jalan untuk yang kemarin disampaikan oleh Pak Wisnu. Kita ingin membuat iklim bisnis yang kondusif. Sehingga sudah ada 17 LED dan mantan LED yang akan kena hukuman karena menjual di bawah harga pasar. Dan sudah di take down 236.000 produk di marketplace. 236.000 produk sudah di take down, di take out dari marketplace. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, saat ini kita yakin banget, yang penting kita istiqomah. Kalaupun perlu sabar untuk merebut Konstantinopel perlu sampai 800 tahun. Kita jangan kelamaan kayak gitu. Ntar salah lagi. Perlu 8 kali perang besar sampai menang. Tapi kemarin Dr. Mardi membisikkan kepada saya. Habis Dr. Mardi bicara, bisikan. Sayang, ayat ini belum tertadaburi. PR buat Dr. Mardi akan segera. Tapi belum mengatakan apa? Yang penting istiqomah. Kemenangan itu sudah pasti. Jangan sampai orang-orang yang tidak sabar mengambil jalan pintas, kemudian menyebabkan akhirnya bukan saja kita tidak mencapai tujuan, tapi hancur. Maka ayat yang tadi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya, wa ma yulaqqaha illal ladina sabaru. Tidaklah bisa mencapai yang demikian itu kecuali orang-orang yang sabar menempuh jalan ini. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Itu yang Dr. mau disampaikan kemarin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita terus tidak pernah menyerah. Saya yakin akan ketemu jalannya hingga HNI ini menjadi perusahaan yang sangat besar, menjadi kebanggaan. Karena kita yakin Bapak Ibu sekalian, bahkan kejayaan umat Islam nanti ke depan itu berasal dari Indonesia, insya Allah, kita yakin itu. Saya bacain aja ya, saya cuma baca ini tulisan dari Salim Fillah. Suatu saat kami duduk di Masjid Jogokarian di hadirat Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Kami katakan kepada beliau, ya Syekh, berbagai telaah menyatakan bahwa persoalan Palestina ini tak akan selesai sampai bangsa Arab bersatu. Bagaimana pendapat Anda? Beliau tersenyum. Tidak begitu ya ukhoya, ujarnya lembut. Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agama ini. Sesiapa yang dipilihnya di antara hambanya, dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu dia muliakan mereka dengan ajaran dan kejayaan itu. Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab dipimpin Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para punggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikutnya Allah memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong daulah Abbasiyah.
maka penyangga utama daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah, hingga Panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya, Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan pada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir, yaitu Saifuddin Qutus, Baibars, Kolawun di antaranya. Mereka lah orang-orang Mamluk. Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada bangsa Turki, Utsman Orturul, anak turunnya, serta khususnya Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah ini dan rasa-rasanya hingga hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin kejayaan Islam ini. Beliau menghela nafas panjang, kemudian tersenyum. Dengan matanya yang buta oleh siksaan, dia arahkan wajahnya pada kami, lalu berkata, sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek, katanya sedikit tertawa, yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penzahiran agama ini. Dan bukankah Rasulullah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera mereka? Dulu para ulama mengiranya Khurasan dan Daulah Abbasiyah telah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu, dunia Islam membentang dari Maghrib, dari Maroko sampai Merauke, ujar beliau terkekeh. Maka sungguh aku berharap yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kalian, wahai bangsa Muslim Nusantara. Hari ini tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban ini. Dan aku sudah melihat tanda-tandanya, tapi barangkali kami, para pejuang Palestina, masih harus bersabar sejenak, berjuang di garis depan. Bersabar menanti kalian layak memimpin, bersabar menanti kalian datang, bersabar hingga kita bersama dan kalian menjadi imam di Masjidil Aqsa yang merdeka. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ini membuat semangat kita. Mimpi kita masih terlalu jauh ke depan. Sungguh sangat naif kalau mimpi yang besar ini dikalahkan oleh mimpi-mimpi cetek untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kepentingan sesaat. Maka Bapak sekalian, saya minta kita semua saat ini siap untuk totalitas, siap untuk all out. Dan kita siap komitmen untuk menjalankan bisnis ini dengan benar, sesuai dengan arahan dari Dewan Pengawas Syariah. Kami akan memberikan sebuah tools, sebuah promo yang sangat dahsyat, yang anggarannya begitu besar. Untuk kita bisa melejit di beberapa bulan terakhir ini dan menutup tahun 2022 ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kalau di antara kita masih ada yang berpikiran pendek, masih ada yang mementingkan diri sendiri, ini akan bisa menjadi justru berbahaya karena bisa dijadikan buat sarana dia melakukan rekayasa dan pengeboman. Tapi saya yakin kita duduk di sini Bapak Ibu sekalian. Kita duduk bersama di sini. Di samping BP3 akan terus bekerja lebih keras lagi. Kita semua komitmen untuk menjaga dan mengawal perusahaan kita ini agar bisa maju sedahsyat-dahsyatnya. Ibarat kita sekarang sedang perang. Perang itu ada pasukan infanteri yang paling besar. Ini infanteri kebanyakan nih. Ini infanteri. Tapi ada pasukan yang garis yang seperti RPKAD, Kopassus yang gerak cepat. Namanya kavaleri. Nah, ini kavaleri kita nih. Ada kavaleri kita. Ini kita udah siap Bapak Ibu. Cuma kemarin kita mau perang, itu banyak ranjau. Jadi kita nggak bisa. Udah gitu banyak sniper. Sniper yang tujuannya bukan kemenangan pasukan kita. Tujuannya buat tembak, dapat ghanimah diambil. Dan seringkali kena kita juga. Snipernya ngenain kita juga. Itu masalah yang kemarin kita lakukan. Nah sekarang insya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan kita semua, dengan bantuan Bapak Ibu semua, dengan bantuan sales, bantuan dari kita semua, BP3 yang kerjanya luar biasa. Ini sniper maupun ranjau-ranjau sudah kita bersihkan. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu. Saat ini pun kita sudah siapkan pasukan pengebom dari atas. Ini udah kita siapin nih pasukan pengebom dari atas. Dan akan tambah banyak lagi Pak Amir ya.
pasukan pengobongan tambah banyak lagi. Influencer-influencer akan semakin banyak untuk mengenalkan produk HNI. Dan lebih hebat lagi Bapak Ibu sudah dibekali dengan landing page. Dan kita sudah bikin lagi landing page khusus yang dicantumkan oleh influencer tadi. Kalau ada yang tertarik dan mengklik Bapak Ibu, maka dia akan terkonek dengan agen stok aktif terdekat. Akan terkonek bukan dengan CRM HNI, bukan. Nggak boleh. HNI nggak boleh merekrut. Tapi akan terkonek kepada agen stok terdekat yang ada kriterianya. Dia aktif. Kalau nggak aktif, nggak diconteng aktif, dilewatin. Sehingga ini kesempatan kita untuk memberitahukan kepada jaringan kita, ayo agen stok aktif. Karena insya Allah akan dapat limpahan ini. Ya, karena orang yang mengklik landing page tersebut teridentifikasi berada GPS-nya di mana, ketika dia ingin kontak siapa yang bisa membantu saya akan dihubungkan dengan agen stok yang terdekat, agen stok aktif yang terdekat. Sehingga ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Udah gitu amunisinya ditambahin nih. Sekarang amunisinya AK-47 yang canggih-canggih. Udah. Ini benar-benar nanti Pak Amir akan memberikan, ya Pak Amir ya. Amunisi yang begitu dahsyat luar biasa. Program apa yang kemarin dibilang sama Pak Basit ya. Kita itu menunjukkan manajemen sangat welcome dengan masukan-masukan dari para leader maupun para agen. Program bagi 1000 motor. Dengan syarat yang gampang banget. Mudah banget syaratnya. Jadi kita saatnya nih bergairah. Bapak Ibu saya yakin habis diumumkan sama Pak Amir Hamzah. Udah pengen buru-buru check out aja udah. Udah check out, tapi jangan dulu, ntar panitia bingung masih ada acara lagi. Karena masih ada speech ya, dan lain-lain. Karena kita siap untuk mendidih pikiran perasaan kita ini yang tidak sabar lagi menyampaikan kepada jaringan kita, menghidupkan kembali mesin-mesin kita, sehingga terbayang optimisnya seperti mindset dari pasukan Khalid bin Walid, seperti mindsetnya Saifuddin Qutuz, bahwa kemenangan itu akan kita capai Bapak Ibu, optimisnya 100%. Bukan kita buang sudah yang pikiran-pikiran negatif kemarin. Lupakan semuanya. Kita sekarang berpikir positif. Kenang masa-masa indah tahun 2016, 17, 18. Itu kita hadirkan kembali sekarang. Terima kasih. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.